Salam, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kerajaan Allah menurut Perjanjian Baru, baik itu menurut kitab sinoptik maupun kitab-kitab lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti dari kata kerajaan adalah wilayah kekuasaan seorang raja. Jadi, kerajaan Allah jelas merupakan pemerintahan Allah yang mana telah memasuki zaman ini melalui kehadiran Yesus dan akan datang menjadi sempurna pada kedatangannya untuk kedua kalinya. Menurut kebanyakan ahli, Basilea yang digunakan dalam Perjanjian Baru merupakan terjemahan dari kata Aram Malkuta yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kerajaan, yang lebih merujuk kepada pemerintahan seorang raja dalam wilayah kekuasaannya. Sedangkan kerajaan Allah yang dimaksud Yesus bukanlah menunjuk pada suatu wilayah politis dalam kehidupan perorangan, tetapi istilah ini menunjuk pada kerajaan Allah yang bersifat tidak politis. Konsep kerajaan Allah menurut Injil Matius, di mana Injil Matius memandang kerajaan Allah atau kerajaan surga, menunjukkan kepada Yesus secara radikal, menyatakan kerajaan Allah hadir dan nyata dalam pelayanannya. Sedangkan Injil Markus memandang kerajaan Allah sebagai kontinuitas pada waktu lampau dan masih berlangsung pada masa kini. Kitab Lukas memandang kerajaan Allah itu adalah Yesus dan pelayanannya, di mana Yesus tidak hanya mengajar tentang kerajaan Allah, tetapi juga menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah hadir melalui pelayanannya. Sedangkan Paulus dalam umpamanya mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena hal-hal ini sudah dimiliki oleh orang-orang Kristen, maka menjadi anggota kerajaan Allah sama dengan mengizinkan Allah menjalankan kedaulatan mutlak atas kehidupan kita. Menurut kitab Yohanes, dengan kedatangan Yesus sebagai manusia, kerajaan Allah ada di dunia ini, di mana kuasa Allah mengalahkan kegelapan, disitulah kerajaan Allah ada. Kerajaan Allah datang dengan orang-orang percaya kepada Yesus yang menerima Dia sebagai Raja dalam hidupnya. Yesus datang pertama-tama kepada orang Israel yang sudah lama menantikan kerajaan itu, tetapi mereka tidak menerima Dia. Kerajaan Allah bukan hanya untuk mereka. Kerajaan Allah terbuka untuk semua bangsa yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus datang pada kemuliaannya di kayu salib. Menurut kitab Wahyu, kerajaan milenial akan datang setelah kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu setelah Dia mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Armageddon. Segera setelah kemenangannya, Kristus mendirikan kerajaannya pada akhir pemerintahannya yang berlangsung selama 1000 tahun. Konsep kerajaan Allah dalam Perjanjian Lama, di mana konsep kerajaan Allah dalam Perjanjian Lama menunjukkan bahwa raja sesungguhnya adalah Tuhan atau Yahweh. Setiap raja Israel harus takluk dan tunduk di bawah otoritasnya. Jadi dalam Perjanjian Lama, kerajaan Allah merupakan panggilan imamat bagi bangsa Israel untuk masuk ke dalam ketaatan mutlak kepada Allah. Setelah beberapa konsep kerajaan Allah yang sudah saya paparkan, adapun konsep kerajaan Allah yang diharapkan oleh orang Yahudi. Karena mengalami penderitaan, maka orang Yahudi mengharapkan sebuah pemerintahan di mana akan datang seorang raja, yaitu Mesias, untuk membebaskan mereka dari kesengsaraan. Mereka mengharapkan seorang raja yang akan datang membawa kejayaan bangsa mereka, sama seperti Daud, bapak leluhur mereka.